Nah, coba dari Rehan. Coba di kamera. Faf banget. Kita tahun kemarin itu bisa mengikuti event dari DPR. Tak ada nih kayak kon KB, hari siswa bayang lari, Henry Punang Boners. Knock knock. Who's there? Welcome to Pots Bawan, podcast Mabawan. Siap menemani Waktu luangmu. Hai. Wah, akhirnya nih kita ketemu lagi di podcast Mabawan di awal tahun 2024. Udah kangen banget dari terakhir kita Iya. podcast bareng. Nah, kalian nih apa kabar? Semoga pada sehat dan selalu bahagia ya. Karena kebetulan belakangan ini hujan terus ya, Iya. Tom ya. Kalau pulang sekolah mesti pakai jas hujan atau payungan. Helmnya atau basah apa. terus. Betul. Jadi kali ini gue startnya super duper spesial banget teman-teman. Wih, Kemarin spesial banget ya. ya kayak martabak. Oh iya. Ini kayaknya spesial karena udah ditunggu-tunggu sama warga sekolah. Betul, banyak banget yang udah nungguin konten ini. Iya. Jadi kali ini tuh gue startnya bukan cuma satu orang doang, Tom. Berapa? 3, 4, 10? Enggak, dua. Dua. Oh, berarti Jadi kita beneran kayak ngobrol rapat berempat RT, gitu iya. ya. Rapat nih ceritanya. internal gitu. Iya. Oke, sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Tanda Putra Kavianti bersama rekan Saya Tommy Afil Armando yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Oke, tapi sebelum itu Tom, aku tuh habis belajar transisi. Transisi TikTok. Enggak, beda. Apa tuh? Bisa pindah tempat. Pindah tempat. Bohong. Kita tetap di SMA Kemala Bakari 1 Surabaya, SMA kita tercinta. Oh, tercinta, Iya. tercinta. Gini Tom caranya. Oke. Jadi kita petik jari kayak celing gitu. Celing. Iya. Oh ya, nanti teman-teman boleh ikutan ya. Kita celing siapa tahu udah pada pindah tempat semua. Oh iya, nggak pindah tempat. Oh iya, oke, sorry. Aku hitung ya Tom ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Ting. Wih, kita udah Ganti baju nih. Iya, Hitam jadinya hitam sekarang. Wow, keren cakep banget. sih bajunya. Pasti udah ketahuan dong ini Iya, siapa. udah ketahuan. Jadi, gue star kita kali ini yaitu Bonus Mania. Mari kita sambut sama Bonus Mania. Halo. Wah. Ini cukup gak ya semutnya duduk situ? Cukup nggak ya? Oh, cukup. Kecil Katanya, soalnya. iya. Oke. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol santai ya. Santai banget. Iya, santai banget. Sebelumnya perkenalkan dulu, silakan perkenalkan diri. Saya Iya. Iya. Oh, gak apa-apa guys, mungkin Kita malu ya, santai malu. banget. Gak apa-apa, Gak grogi. apa-apa. namaku Andara Permana Putra Dan dan ini Enten, enter. maskot dari Bonner sendiri. Hello Enten. Halo Enten. Kok nggak ngomong ya? Oh enggak ya. Oke, jadi aku mau tanya nih, arti atau filosofi dari Boners dan kenapa maskotnya semut? Kalau dari nama Bonner sendiri itu singkatan, jadi kepanjangannya Bayangkari One Real Supporter. One Real Supporter. Ya, untuk maskotnya semut hitam tersendiri. Semut kan identik dengan kekompakannya, kekeluargaannya, terus kerjasamanya yang sangat tinggi dan solidaritas. Nah, hal tersebut itu kami terapkan ke dalam supporter ini. Jadi di dalam internal keluarga besar Bonus Mania itu kita mempunyai harapan bahwa anak-anak core-nya itu mempunyai solidaritas yang tinggi, bekerja sama, kekompakan, kayak gitu. Makanya maskotnya semut. Semut. Dan Semut hitam. berwarna hitam itu kan hitam bisa dibilang warna yang tegas ya. Iya. Betul. Aku juga suka hitam loh Tom. Sama, makanya kita pakai hitam ini. Kita boleh nggak sih ini kenalan sama si semut kita ini? Iya. Semut hitam Yang kita di ini. dalamnya siapa sih? Siapa ya di Itu nggak dalamnya? Boleh perkenalkan 1, diri. 2, 3. Kan Bercanda dia. terbang sendirian nggak apa-apa Oke. ditungguin. 1, 2, 3. Nah, boleh ini kan tadi perkenalan atas nama Enten. Nah, sekarang nama aslinya siapa sih? Mungkin ada kepo. Perkenalkan, nama saya Rayhan. Oke, Mas Raya. Mas Raya. Nah tapi ini gini ya, ini tadi makai kepala maskot bukan berarti Rehan yang jadi maskot Oh, iya. pada waktu itu. Ini cuma pengenalan bahwa
maskotnya dari bonus adalah semut. Oke. Ya. Jadi bukan yang real make Bukan, kalau gitu itu ya. dirahasiakan. Oke. Siap. Nah, ke pertanyaan kedua nih buat bonus mania, bagaimana bonus berperan dalam mendukung tim-tim di sekolah? Mungkin tim dari futsal, dari basket gitu. Nah, bonus sendiri kan sebagai supporter ya. Supporter kan selayaknya kita dalam hal supporteran itu kita mendukung ekstrakurikuler yang ada di dalam Bayangkari. Tapi yang memungkinkan untuk kita dukung atau kita bisa tribun adalah futsal, basket, dan yang terakhir itu ada volley. Volley baru pertama kali ya. Pertama kali di Winsa ya. Nah, kalau volley kemarin itu kan baru pertama kali match kan. Kira-kira dalam waktu dekat ini mau ada pertandingan lagi atau enggak? Untuk dekat-dekat ini ada match di hari Minggu. Dari minggu. Match tersebut match untuk event futsal. Nah, berarti besok minggu ini yang main anak futsal gitu ya? Ya. Oh, nah, kalau aku mau nanya, ada nggak sih bedanya feels kalau lagi nge-supporter buat anak futsal, basket, atau volley? Tentunya beda dari kalau kita supporteran itu melihat ke waktu, itu sangat penting. Kalau futsal kan cepet ya. Kalau basket kan ada 4 quarter. Jadi kita bisa lebih lama di basket. Kalau di futsal itu sangat singkat sehingga kita itu gak bisa ini molor lama-lama. Jadi langsung satset gitu. Kalau basket kan masih ada quarter 1, quarter 2 terus ya 3, 4 nanti ada istirahatnya kan. Itu bisa nanti waktu istirahat itu masih bisa lah untuk briefing, improve di tempat kalau ada kendala atau apa gitu. Nah, biasanya yang bikin chaos kalau lagi nge-match itu apa sih? Kalau lagi nge-supporter? Kalau chaos itu dalam artian misal kendala ya, Iya. kayak yang ngehambat. Biasanya masa yang telat datang itu ngebuat barisan berubah. Oh. Kan barisan itu udah ditata dari awal sih di tribun. Nah, ada masa anak Bayangkari yang barusan datang kan itu otomatis nanti nata lagi kita. Soalnya kan cewek itu kita di tengah, cowok yang lilingin. Lah nanti kalau misal itu udah ketata ya, ada anak yang baru datang. Nanti kita merubah lagi, jadi ngehambat. Dan Berarti juga Iya. kayak ada masa yang gak mau diatur, Ya. sudah diatur tapi terus pindah lagi. Kan itu juga bikin ya mau anak-anak biasanya kan deket temen nih sih. Iya. Jadi kalau dipisah gak mau gitu. Itu yang ngehambat terus apa ya? Mungkin cuma itu sih yang ngehambat. Oh, jadi buat teman-teman yang mau ikut supporter bareng Bonus Mania nggak boleh telat. Iya. Kalau telat biasanya gimana? Ya kalau telat ya tetap bisa neribun karena kan dari tiketing anak bonus itu gak langsung masuk. Oh. Nunggu Ada yang stay di ya luar. ada yang stay di luar. Terus kalau misalnya kayak bendera-bendera atau alat-alat yang dipakai itu kira-kira ada kesusahan nggak kalau pas lagi match? Enggak sih, anak-anak itu udah apa ya Well prepared. paham, iya langsung memposisikan dirinya loh. Kalau emang dia lagi bawa misal banner ataupun alat-alat gitu langsung diutamain karena biar langsung ditata, masanya anak korlap sendiri yang ngurus gitu. Ada bagian-bagian. Bagian sendiri Oke. pasti ada job desk-nya. Ke pertanyaan berikutnya, target atau pencapaian di tahun kemarin itu apa aja yang udah tercapai? Untuk target yang udah tercapai, kita tahun kemarin itu bisa mengikuti event dari DBL. Akhirnya ya Bonus goes to DBL. Karena setelah 3 tahun, Bayangkari itu tidak bisa mengikuti event DBL karena beberapa kendala. Akhirnya tahun kemarin ini kita bisa ikut dan Bonus bisa eksis untuk menampilkan konsepan dan 3D yang ditampilkan di tribun tersebut. Dan apa ya, kalau target yang sudah dicapai, kita juga sudah mendapatkan best supporter 2 kali untuk tahun kemarin. Ya. Nah, untuk pertanyaan keempat, apakah Bonus ini sudah pernah sampai di titik puncak kejayaannya? Kalau emang udah, kapan kira-kira? Dari awal kebentuknya Bonus sampai sekarang kira-kira kapan? Kalau menurut Mas Iya. Ren gimana? Coba kan versi dari angkatan bawaanku, coba yang kamu Sendiri-sendiri ya, versinya. yang bisa Mbok lihat. Kejayaan. kalau dari saya sendiri untuk tingkat kejayaan Boners dari awal 2014 didirikannya Boners sampai sekarang itu kalau menurut saya masih belum sih. Belum ada kejayaan. Belum ada. Nah, ya benar. Kalau untuk dibilang di titik kejayaan itu masih belum karena
karena kita juga lagi masih berproses untuk mencapai hal tersebut. Apa itu supporteran itu banyak sebenarnya, kayak aspek-aspeknya yang harus terpenuhi, dan kita sendiri yang jabat ya kayak anak-anak kelas 12 angkatanku itu pastinya mempunyai visi dan misi. Setiap tahun itu mempunyai visi, targetmu kayak misal aku, targetmu jabat bonus bawa kemana, buat apa gitu. Jadi kan kita punya listnya sendiri. Yang ini udah terwujud, yang ini terus masih banyak lagi lah yang belum terwujud. Karena kalau sempurnanya atau titik kejayaannya supporter itu kan juga bukan kita yang nilai, pasti ya eksternal yang bisa nilai. Kan kita yang ada di dalamnya kan cuma menjalani. Nah, jadi untuk suatu supporter buat mencapai titik kejayaan itu perlu ada dukungan dari sekolah, dari Jelas, anak-anak. ya. Pasti. Banyak faktornya juga. Banyak faktornya. Jadi kira-kira apa nih yang mau ditambah supaya Boners semakin menuju ke Puncak kejayaan yang ditunggu-tunggu gitu. Menambah. Iya, kayak apa gitu. Kalau dari aku sih ini ya, kunci dari supporteran yang apa itu untuk bisa mencapai titik kejayaannya itu harus lebih konsisten aja sih. Misal dari awal udah ngelakuin itu jangan sampai kendor. Harus kalau misal udah berani bikin konsepan di tribun, usahain kalau emang bisa atau mampu bikin ya coba bikin terus, karena kan ya kurang lah. Misal bisa ngangkat konsepan di tribun DBL, tapi nanti di match event kecil itu nggak mau ngangkat karena apa itu pandangannya lah event biasa. Itu menurutku kurang sih, harusnya konsisten. Kan kamu udah berani nampilin hal kayak gitu, usahain walaupun match kecil atau event besar, usahain bisa nampilin konsepan juga. Ya, kalau yang di internal, kalau menurutku perlu apa ya, dukungan dari sekolah sendiri. Kalau dari sekolah sendiri itu mendukung koornya, bonusnya, aku yakin anak bonus ini pasti bangga dan bisa memproses yang lebih baik. Karena melihat ini juga euforia dari anak-anak Bayangkari itu, kalau tak lihat itu kayak sangat kurang. Iya. Yang terakhir kemarin itu di event DBL itu aja bisa tembus 700. Sekarang muridnya anak sekolah Bayangkari berapa? 900-an. Itu 700 yang datang itu wis bagus, lebih dari setengahnya. Itu kan usahanya dari anak-anak koor yang muter. Kalau kayak gitu mungkin gak bakal bisa. Dibantu sama organisasi OSIS MPK juga Ya. kebetulan. Ya, di snap juga itu jadwal mainnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih momen atau peristiwa tertentu yang bikin berkesan dari Bonersnya? Kalau dari kecap Masing-masing Lehan. versinya. Kalau dari saya sih ikut event di DPL Arena Ya. itu sangat berkesan. Soalnya kan apa katanya Mas Andara tadi, sudah 3 tahun yang hari mengikuti event di DPL Arena. Terus yang kedua mendapatkan besu itu sangat berkesan buat kita. Terus kesulitannya anak-anak untuk mengangkat konsepan 3D dan membuatnya itu cukup berkesan buat kita semua. Saling gotong royong Ya. gitu ya buat. Kalau dari aku sendiri, setiap kegiatan dari anak-anak Boners, kayak misal ada kegiatan apapun itu berkesan kalau menurutku. Karena sekedar, misal kalau aku sekedar duduk ataupun kumpul membahas suatu masalah ataupun apapun itu udah berkesan. Ya. Dan kayak aku gak bakal nemuin kebahagiaan di tempat lain. Ya, Romantis banget. kalau misal emang gini ya kan ya sebagai ketua kayak harus benar-benar kamu itu benar-benar masuk, gak bisa setengah-setengah, nanti ya jatuhnya kasihan yang anggota-anggota yang niat. Masa ketuanya sendiri ya kalah sama anggotanya, kan kayak benar-benar ngelihat anak-anak ngobrol ataupun lihat anak pakai baju Boners, saya aku seneng. Anak Bayangkari lihat kayak misal ekskul gini ada yang pakai baju Boners, saya aku seneng. Pakai lanyard. Iya. Iya, beli. Jadi benar-benar di hati banget gitu ya. ya Boners Iya. dari aku sendiri loh. Berarti every moment Iya. gitu kan ya. Iya. Best moment, oke. Terus untuk tadi Rehan kan notice solidaritas. Kira-kira bagaimana cara mempertahankan solidaritas sebagai supporter? Kalau menurut saya sih itu
saling bekerja sama, terus harus peka satu sama lain, terus Peka itu maksudnya kayak perhatian atau ya sama saling menjaga lah. care gitu ya. Komunikasi sih yang paling penting. Pokoknya jangan sampai miskomunikasi. Ya, kan di dalam sebuah organisasi yang biar organisasi ini bisa tetap berjalan solid dan tidak performanya tidak mengurangkan, harus tetap ada komunikasi maupun di grup ataupun secara langsung kan semua. Kalau emang misal udah mentok ya, kayak di titik benar-benar mentok, anak-anak itu euforianya udah berkurang, udah mulai males-malesan. Coba ngadain kegiatan apa yang cocok di ranah supporter. Pasti nanti di situ kan kita banyak pro kontranya, ada tantangannya tersendiri. Nah, adanya tantangan itu yang membuat kita nge-push diri kita buat ayolah bareng-bareng dibahas apa yang perlu dipecah dari kendala ini gitu. Kalau ada masalah gitu Iya. langsung dibahas. Ya. Nah kalau misalnya Kak Andara nih as ketua Boners, gimana kalau misalnya ada internal problem atau eksternal gitu ya, misalnya amit-amit ya Ya. jangan sampai. Nah itu penyelesaiannya itu biasanya gimana? Kalau dari aku gini, misal ada masalah di dalam internal antar anak ini, personal ini sama ini, misal kelas 11 sama anak kelas 11, langsung nggak lama-lama, kayak misalnya dapat kabar itu ya, kayak nanti malam langsung tak ajak ketemu anak-anak itu, langsung tak duduk no, kayak aku gak mau, kayak misal nilai dari satu anak doang, aku pasti dua-duain Dua sisi ya gitu dua ya. sisi Iya. maksudnya, kayak tak suruh jelasin lah kendala dari kalian itu apa. Jadi dari versi Ah. saya sama versi ini. Dan sebisa mungkin kan, misal aku sebagai penengah, aku harus benar-benar netral. Walaupun misal aku deket dari salah satu kalian, tetap aku harus di jalan yang netral. Iya. Karena gini ya, kayak Mas yo satu anak yang punya masalah, ntar kalau misalnya itu kak dikelar-kelarin itu bakal merantak. Ntar pasti anak dua ini misal yang punya problem ya, itu nanti bakal cerita-cerita ke semua dan lain-lain di anak-anak sekolah. Iya, malah berubah ceritanya. Mending langsung diobrolin, Jadi konflik jangka panjang. ya dimusyawarahin lah. Dan kalau anak-anak itu kaku banget sih, kalau walaupun ada problem sebesar apa ya, kayak misal masalah pribadi atau apapun itu, kalau menyangkut anak kor sendiri ku disambi kayak ya pion-pion gitu. Jadi anak yang punya masalah, iya anak yang punya masalah pun jadi bisa santai loh. Berarti dekat gitu ya sama Iya. satu sama lain. Nah pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak pesan-pesan buat remaja lain di luar sana yang juga anak supporter, mungkin dari sekolah lain gitu? Mungkin untuk para anak-anak supporter di sekolah lain, dari aku, ayo kita tetap konsisten dalam mendukung ya sekolah kita masing-masing. Karena kalau bukan kita sendiri yang membanggakan sekolah kita, siapa lagi? Kan kita sebagai anak koor, otomatis kita yang mengembangkan supporteran itu di sekolah kita. Jadi kita yang benar-benar bertanggung jawab memegang supporter di sekolah kita. Jadi tugas kita itu juga banyak. Selain kita mengurusi organisasi, kita juga harus bisa menjaga kestabilan dari masa-masa kita agar tetap mempunyai euforia dari Tribun tersebut. Dan ayo kita buat Tribun itu eksis lagi gitu loh, lebih berkembang. Nah terkait dengan masa nih, ada nggak keluh kesah kalau misalnya mau match kan kita perlu nyari masa ya? Iya. Ada nggak keluh kesahnya? Ya banyak kalau dari itu. Untuk menjual tiket di kelas-kelas seperti Ya. putar dulu kan, itu kan harus juga izin juga kan ke pendidikan konseling, harus izin dulu, terus baru kita muter. Itu pun walaupun kita muter itu juga gak banyak yang ikut Ya. Ada yang mawat ya enggak? Ya. Jadi benar-benar kita itu tiap hari, misal mainnya hari Sabtu nih, mulai dari hari Senin kita itu Muter. terus sampai hari Jumat itu kita muter. Dan kita juga dipermudah lah, dari anak-anak OSIS kan juga mau bantu nge-story jadwal-jadwal pertandingan Bayangkari gitu. Nah kalau terkait masalah gini, kalau misalnya rame, ada nggak feel yang sebagai anak koor yang kalian rasain gimana feelnya kalau masanya rame gitu gimana? Itu bangga sekali kita, masih ya Pak ya, perjuangan kita kayak anggap aja kayak ngejual kan kok harus Susah payah. iya siapa Sesuai ya target juga. itu pun
kita itu juga kalau ada event itu kita tuh dikasih target tiket jadi Ya. masanya. Ada minimal Ya. pembelian. Kalau misalnya minimalnya masa itu 100 orang, kita dikasih tiket 100. Itu pun kalau nggak habis sampai 100, bisa 80. Anak kok sendiri itu yang nalangin uang Ya. 20 tiket itu. Jadi kita harus Nombor. harus Kalau terus lah. kalau dibilang gini ya, kalau supporteran itu kayak misal aku anak kohor ataupun lainnya, kayak kita kayak gitu, kita itu dapat apa ya? Coba kalian pikir, kita dapat feedback apa dari kita kayak gitu? Garap konsepan, gak pulang subuh walaupun besok sekolah, tiap hari kumpul-kumpul bahas organisasi yang gak tahu mau dibawa kemana juga. Kan kita juga kayak gini tuh hanya sekedar apa ya, menikmatilah masa-masa SMA. Kalau misalnya anak kor lagi keliling buat cari masa, kayak mereka tuh ngomong anak kor loh, kayak kesannya maksa gitu. Kenapa ya? Nah, tanggapan kalian kalau tentang hal kayak gitu tuh gimana? Ya bukannya maksa sih, itu lebih ke kalau kita itu benar kayak bercanda kayak anu loh, nawarin dengan bercanda. Itu pun paling yang kita bercanda itu teman sendiri ya. Nah, itu mungkin temannya yang kita candain itu yang nganggap kita itu maksa. Padahal itu cuma bercanda. Kita pun walaupun dibeli gak dibeli, ya fun aja. Ya kayak sama halnya dengan misal kita jualan lah, kan promosi, kan kita sosialisasi menjelaskan, terus kita kan nawarin, kan kalau orang jualan namanya kan harus ya apa, berusaha gimana caranya agar dibeli ya. Iya. Tapi kita itu kan kadangnya maksa ya. Walaupun kita kayak disini bercandaan, lalu sampai dia itu ikut tribun lah. Di tribun itu kita kayak apa ya, tanggung jawab lah. Kita harus nyenengin orang itu. Sampai dia itu kayak pertama mikirnya apa, masa harus beli tiket, masa dipaksa. Tapi kan ujungnya dia ikut tribun. Nah di tribun itu kita bikin hatinya senang lah, bikin gembira ya seru. Iya. Sampai dia itu sampai mikir nanti ternyata seru juga ya tribun di sini ya. Ikut lagi. Iya, ikut lagi. Oke. Jadi peran anak koor buat narik masa itu juga gede gitu ya. Iya. Buat jagain mereka. Oh, aku ikut supporter jadi harus buat mereka senang gitu. Tapi ya tetap senang-senang buat nyenengin kalian kalau ribut gitu. Itu juga membantu buat sekolah. Iya. Kan banyaknya sekarang anak SMP kan juga lihat sekolah juga dari supporternya. Betul. Jadi kan supporter Bonusmania ini semakin banyak dikenal. Itu banyak anak SMP itu yang juga tertarik karena supporternya. Terus kalau misalnya kayak untuk pertemuan anak koor sama sekolah lain gitu, jadi kayak koor sekolah ini ketemu sama koor sekolah ini, jadi kayak kumpulan gitu. Ada apa nggak? Untuk apa? Kalau pertemuan antar sekolah supporter itu ada. Contohnya seperti SOTR. SOTR itu sahur underwear yang sahur keliling itu tahun lalu kita pernah itu gabung sekolah banyak. Itu pun juga persetujuan dengan pihak kepolisian juga. Ada surat izinnya resmi. Kita sebelum ngadain SOTR itu kita itu perwakilan supporter kayak misal aku sebagai ketua sama misal capuku, terus ada sekolah lain juga ketua sama capunya ataupun jadi kita itu benar-benar banyak terus rundingan banyak. Tapi hebatnya supporter itu bisa memposisikan diri gitu loh. Kayak nggak saling egois gitu. Kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apa harapannya untuk Bonusmania ke depannya? Kalau harapanku sendiri, Bonusmania aku pengen Bonusmania itu lebih baik dari tahunku ataupun tahun-tahun sebelumnya. Kalau gini ya, kayak setiap kakak kelas ataupun alumni pun itu pasti pengen adik kelasnya itu jauh lebih baik daripada tahunnya. Bukan malah kakak kelas itu iri kalau misal adik kelasnya bisa menyaingi tahunnya, itu enggak. Pasti itu yang namanya kakak kelas ataupun founder-foundernya Boners, pendiri-pendirinya Boners itu makin seneng pasti kalau ngelihat adik-adiknya yang lagi jabat ini bisa ngembangin sesuatu yang gak bisa dilakuin pada waktu tahunnya mereka, itu pasti lebih seneng. Pasti ya. Pasti banget. Pasti banget. Semangat Boners. Ya, terus kayak kita mempunyai harapan harus lebih konsisten. Konsisten itu dalam banyak hal, harus tanggung jawab penuh. Benar-benar
gak boleh setengah-setengah ataupun males-malesan. Ya, pasti masalah itu pasti ada, males itu pasti ada. Tapi apa caranya kamu itu bisa nge-handle rasa malesmu ataupun cari hal-hal baru lagi tentang supporter yang bisa kamu diskusikan. Nah, yang gini, yang Nah, gak itu. ono di tahunku sing bakal pengen mbok terapno nang tahunmu. Ya. Kalau dari pikiranku sendiri sih cuma satu, itu dari identik bonus. Kita itu di bonus mana belum mempunyai identik. Identik itu seperti kayak sekolah lain, kalau misalnya identiknya Kayak gini loh, mungkin dimaksud kecap itu kalau sekolah lain kan di dalam identiknya kayak misal, oh sekolah ini identiknya dengan koreonya, sekolah ini identiknya dengan perkusinya, kayak yang kayak dengar perkusinya ini, oh ini pasti sekolah ini gitu loh. Oh, ada satu hal yang menonjol gitu. Di Banggar ini masih mengulik gitu loh mungkin. masih bermata. Nah, kalau dari Mas Ren pengen apa yang ditonjolin? Nah ya, Kalau dari aku sih kreativitasnya, dari konsep depan koreonya, 3D-nya, Jadi ke arah koreo ya? iya. berarti sanggup lah. Bismillah saat Iku tiap tribun bener-bener iki dipertanggungjawabkan loh omongan. Oh ya, dilihat berapa ratus orang, ribu orang nanti Jutaan gimana? ini ya. Loh. Tidur. Ya apa? Bismillah sanggup, insya Allah. Ya intinya gini ya, supporteran di Surabaya itu bagi anak-anak remaja SMA itu sangat membantu buat hiburan, terus buat pertemanan juga, mengisi waktu luang, dan di dalamnya dari supporteran itu banyak pengalaman sing bener-bener gak bisa kalian dapatkan di masa-masa dewasa nantinya. Kayak apalagi pas ngumpul itu kayak menurutku hal paling tak senengi lah kalau lagi ngumpul sama anak-anak Favorit. supporter, ya. Hiburan dapat, relasi dapat gitu ya. Pengalaman. Pop banget, gimana coba ulang. Coba di kamera. Pop banget. Maaf banget. Nah, untuk di periode bonus selanjutnya nih, maka itu perlu bantuan dari seluruh warga sekolah, guru, murid, dan teman-teman sekalian buat bantu bonus mania buat meningkatkan kejayaannya lagi. Betul nggak? Ya. Betul. Harus semangat. Iya. Ini Iya, ya kata-kata. pesan Hari ini, buat pesan. Kata-kata episode ini ya teman-teman. Untuk pesan saya mewakili anak bener semua ya. Iya. Tak ada ini kayak kon KB, ada siswa bayang lari, kayak ini punang bonus. Benar. Kayak itu pertama karena Kalau Mas Rehan udah bilang gini, next hari Minggu bakal rame nih pasti. Iya, Terus amin, rame ya. amin. Oke, tapi sayang banget ini adalah pertanyaan terakhir dari episode kita bersama Bona. Iya, sedih banget nih. Kita harus menyudahi episode kali ini ya teman-teman. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, karena masih banyak episode dari Pots Bawaan yang bakal kalian tonton di selanjutnya. Nantiin terus ya. Nah, kami selaku pembawa acara pada podcast kali ini, saya Tommy Afil Armando Saya Gustaya Tena Putra Kastianti. bersama Bonus, Mas Andara, dan Mas Rehan. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Pots Bawaan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.